Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu ila min kalasi asyain sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntaba'u bih wa waladin sholihin yad'ulah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulil Karim. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, yang lebih utama lagi kemauan. Karena banyak manusia yang diberikan oleh Allah kesehatan, bisa pergi kemana saja, bisa aktivitas apa saja, dan juga diberikan kesempatan. Namun tidak semua manusia diberikan oleh Allah kemauan untuk bisa mensyukuri kesehatan juga kesempatannya, sehingga mungkin atau justru kesehatan dan kesempatannya akan membawa mudarat, membawa kerugian, sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, nikmatani maghbunun bihima katsirun minan nas as-siqa wal barok. Dua nikmat yang banyak dirugikan oleh manusia. Diberikan dua nikmat yang sangat mahal harganya, yang sangat besar nilainya, namun tidak bisa menggunakan dua nikmat tersebut, yaitu as-siqah wal barok, kesehatan dan kesempatan. Jamaah pengajian, sudah sering kami sampaikan bahwa baik kesehatan maupun kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sifatnya hanya sementara. Satu saat akan berubah. Bahkan tidak hanya sekedar berubah,
justru akan dihilangkan dari diri kita masing-masing. Makanya kalau Rasulullah SAW mengingatkan dengan sabdanya, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sementara manusia diberikan 5 perkara, satu saat akan diberikan juga 5 perkara yang kebalikan dari semuanya itu. Dimulai dengan sababaka, masa muda kamu. Qabla haramika, sebelum masa tuamu. Ini bisa dirasakan bagi mereka yang sudah lansia, pernah mengalami masa muda, masa kuat, masa sehat. Namun sekarang semuanya sudah berubah. Banyak keluhan, banyak penyakit yang bermunculan. Makanya sebelum nikmat itu dikurangi atau dicabut dari diri kita masing-masing, mari kita mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, "Khudh min sihatika limaradika." Gunakan kesehatanmu untuk masa sakitmu. Seseorang di waktu sehat, semangat, rajin ibadah, insya Allah di waktu sakit dia tidak terlalu tegang. Karena menurut gambaran, orang itu sudah punya sedikit tabungan atau deposito di sisi Allah. Tapi kalau di saat sehat mereka hanya hura-hura, mungkin di waktu dalam keadaan sakit mereka akan mengalami ketegangan, mungkin bisa-bisa stres, tegang, sedih, bingung. Jangan-jangan saya mati di saat ini. Bisa kan seperti itu. Makanya sekali lagi, khudh min sihatika limaradika. Gunakan kesehatanmu untuk waktu sakitmu. Jamaah pengajian, waktu atau kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sangat terbatas. Mungkin sekarang kita merasa bahwa umur kita sudah sekian. Untuk kalian anak-anak sekolah rata-rata sekarang bagi kelas 12 sudah 18 atau 17 atau mungkin 19. Bagi bapak-bapak sudah menghitung puluhan, saya sudah 60 sekian, saya sudah 70 sekian. Tapi apa yang terjadi nanti setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya di hadapan Allah, "Kam labistum bil ardi adada sinin?" Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di dunia? Apa jawaban manusia itu? Baik saya maupun jenengan sedaya jawabannya sama. Labisna yauman au ba'da yaumin. Kami tinggal di dunia, kami hidup di dunia hanya satu atau mungkin hanya setengah hari saja. Fas'alil adin, coba tanyakan kepada mereka yang menghitung. Namun justru Allah menjawab, qala illa bistum illa qalilan. Kamu tidaklah tinggal di bumi melainkan hanya sebentar saja. Lau annakum kuntum ta'lamun. Kalau seandainya kamu tahu,
Kalau kita tahu bahwa hidup kita sangat singkat, mungkin kita tidak akan ceroboh. Membayangkan masa yang masih panjang, angan-angan ini, yaitu yang dikatakan oleh iblis, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum wala yughayyiruna khalqallah. Jadi iblis di hadapan Allah bersemboyan, akan aku sesatkan anak cucu Adam, akan aku munculkan angan-angan kosong, akan aku perintahkan, dan mereka akhirnya aku perintahkan untuk memotong telinganya hewan ternak. Ada yang ekornya hewan ternak, ada yang jembelnya hewan. Fala yughayyiruna khalqallah, bahkan mereka benar-benar merubah ciptaan Allah. Itu setan. Makanya ingat dalam surat 50 ayat 16, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh aku ciptakan manusia dan aku tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Bisikan hati, ingat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku berikan ilham manusia. Ilham itu apa dia? Apa itu ilham itu? Ilham kalau Nabi wahyu ya. Ilham kerentek angen-angen ya. Napa? Jadi muncul angan-angan fa'alhamaha fujuraha. Aku berikan manusia ilham yang jelek dan juga ilham yang baik. Makanya di situ qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh sangat rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima yal ma'wa. Nah, itu yang mengikuti ilham yang jelek. Fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Mungkin itu orang yang mengikuti ilham yang baik, angen-angen sing apik. Namun manusia banyak cenderung kepada angen-angen sing elek. Seperti orang medit, itu mengikuti angen-angen sing elek. Nak tak ngene lah berkurang, nak tak ngene lah berkurang, sudah mana, gak kober-kober melumpuk. Mosok tarian warosai. Angen-angennya basing medit, kapan duitku bisa melumpuk? Padahal justru sebaliknya, Allah menjanjikan, ya Ibnu Adam, unfik ilaika. Anak cucu Adam, rajin-rajinlah kamu infak. Nanti kamu aku infaki. Orang yang rajin sedekah, insya Allah rezekinya mudah, dimudahkan oleh Allah. Bahkan ada dua malaikat atau malaikat berdoa dua kali, Allahumma ati munfiqan khalaqan, Allahumma ati mumsikan talapan. Ya Allah, berikanlah lipatan, pemberian yang lipat bagi orang-orang yang rajin infak. Yang kedua, ya Allah, rusakkanlah harta orang-orang yang bakhil, yang menahan hartanya. Coba. Jadi wong sing rajin sedekah, rajin berderma, insya Allah Allah akan menjamin rezekinya dimudahkan. Itu anak-anak sendiri juga belajar ya, minimal setiap Jumat itu upayakan untuk infak.
Itu diupayakan. Jamaah pengajian mungkin itu mukadimah yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Masih ingat sampai di mana? Halaman 201 ya. Hadis yang kelima. Terus niku ada tanggal 30 bulan 3 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu anak-anak? Jilid 2 ya. Tidak keliru. Jilid 2 bab besarnya itu kan babnya gede. Bab tentang zikir pada waktu pagi dan sore. Babnya, judulnya. Wa ani bin Mas'udin, saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ibnu Mas'ud bercerita, belakang sudah ketemu belum? Jilid 2 bab tentang zikir pada waktu. Itu ada judulnya kan? Ada. Zikir pada waktu pagi dan sore. Saya ulang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu bercerita, karena ana sapa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa nalikane sore kala ndonga sapa Nabi. Ini sudah hafal sebenarnya. Ya, setiap pagi sehabis salat duha biasanya dibaca bersama. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ibnu Mas'ud menambahkan di dalam deretan doa itu ada tambahan laul mulku wa laul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhil lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. A'udzu bika min adzabin bin nari wa adzabin bil qabri. Wa idza asbaqa, sebaliknya qala dzalik aidan asbaqna wa asbaqal mulku lillah ila akhiri hadis. Saya ulang dari Ibnu Mas'ud bercerita bahwasanya Nabi itu kalau waktu sore Nabi berdoa amsayna, sorean ingsun amsayna, wa amsal mulku lillah, wa amsal mulku lillah. Kami berada pada waktu sore. Segala kekuasaan dan pujian adalah bagi Allah. Wa amsal mulku lillah. Walhamdu utawi segabani puji iku lillah. Pujian itu hanya milik Allah. Seseorang tidak boleh dipuji. Apalagi memuji di hadapan orangnya, itu sama dengan memotong leher saudaranya. Nabi pernah mendengar seorang sahabat menyanjung temannya. Spontan Nabi mengatakan kepada orang yang menyanjungnya dengan kata-kata kotok ta unuko sahibaka. Kamu telah memotong leher saudara kamu. Au
Kotok tadoro sokibaka, kamu telah memotong punggung saudara kamu. Pak ingkun tala maka lata, jika kamu pasti tidak harus memujinya, menyanjungnya. Fakul lakot donantu, katakan saya punya keyakinan. Delok perbuatan si A, saya kok punya keyakinan kelak dia akan begini. Jangan langsung ditunjuk. Murid paling baik adalah kamu. Murid teladan sampai oleh penghargaan. La ilaha ora ana pangeran kang benar dan berhak disembah illallah kejaba Allah. Wahdahu kali suwijine Allah. Karena la syarika ora ana sekutu lahu kedue Allah. Kala rawi urau ditinggalake ingsun ing Nabi kala ngucap hina ing dalam doa lahul mulku lahu iku kedhe Allah al mulku utawi dititeni ya lahu iku kedhe Allah al mulku utawi kekuasaan walau lan iku kedhe Allah alhamdu utawi segala pujian wa utawi Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji iku qadirun kuwasa. Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Rabbi do pangeran kula as'aluka nyuwun kula ing panjenengan khaira ma fi hadhil lailah, kebaikan di malam ini, wa khaira ma ba'da, dan kebaikan setelah malam ini, wa a'udzu lan nyuwun reksa kula bika kelawan panjenengan min sari ma fi hadhil lailah, dari kejelekan malam ini, wa sari ma ba'da, dan kejelekan setelah malam ini. Rabbi do mengeran kula a'udzu nyuwun reksa kula bika datang panjenengan minal kasal saking malas wasu'il kibar, dan jeleknya masa tua. Wasu'il kibar, minta perlindungan kepada Allah dari sifat malas. Jamaah pengajian, malas itu ternyata penyakit berbahaya. Coba kita hubungkan untuk keseharian. Satu saat misalkan kita malas makan, apakah merasa senang karena mengurangi uang belanja? Isbuk gak sama masak, mau males mangan aku. Iya, kayak ngono. Kalau ini dibiarkan justru dampaknya lebih parah. Mungkin penyakitnya muncul. Kalau yang punya mah mungkin mahnya kambuh, ya. Atau mungkin yang lebih berat lagi. Di saat sedang dalam keadaan malas, dia akan berusaha keras. Datang ke ahli kesehatan, periksa, Pak, Bu, tolong Bu periksa saya kok malas makan. Dijawab sampai petugas, mungkin dana iwai Pak. Iwai gak enak mungkin. Ya bisa jadi. Langsung diberikan obat, sehingga setelah berobat, minum obat, dia rajin makan lagi. Apalagi malas dalam urusan agama, malas infak, malas jamaah, malas ngaji. Itu dampaknya lebih berat lagi.
lebih parah lagi. Karena kalau tahu tek, lontong balap, tahu campur, gado-gado itu santapan jasmani yang dibutuhkan oleh jasmani kita. Sedangkan firman Allah, sabda Nabi itu merupakan santapan rohani kita. Wong mangan ae dipilih sing bergizi, makan non bergizi. 4 sehat 5 sempurna. Wasu'il kibar, elek-eleke masa tua. Itu dalam surat Al-Ahqaf. Hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li bi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya pernah mendengar seorang penceramah. Beliau menerjemahkan ayat itu. Kenapa di sini hatta idza balagha asdahu wa balagha arba'ina sanah, sampailah pada usia 40. Beliau menerjemahkan karena para nabi-nabi diutus sejak umur 40. Boleh dibilang umur 40 itu ibarat lampu kuning. Jadi setelah hijau, lampu kuning dilut, hati-hati. Akan lampu merah. Jadi kalau kalian mungkin masih lama masih separuh. Setelah umur 40 tahun ke atas, ini kita harus lebih hati-hati. Kalau umur 40 ibadahnya lebih semangat, insya Allah sampai akhir hayatnya akan jadi orang baik. Tapi kalau sudah 40 kok sendelahom, naudzubillah, ini berbahaya. Terus umur 40 mau medite ngatap, mau walese ngatap, ini bahaya nih. A'udzu nyuwun reksa kula bika kelawan panjenengan min adzabin saking adzab binar wa adzabin lan adzabil qabri. Azab neraka, azab kubur. Azab kubur bisa disebabkan kalau Rasulullah SAW pernah marra Rasulullah SAW di kubrin yasma'u sauta insanaini yu'adzabani semakala inna hadani yu'adzabani lama yu'adzabani fi kabirin semakala bala amma akaduhuma la yastatiru minal bauli wa amal akharu yamsu bin namimah. Pada suatu saat Nabi berjalan bersama sahabat melintasi sebuah makam. Di situ Nabi terdengar suara 2 orang yang sedang disiksa. Lalu Nabi berhenti dan bersabda, 2 mayat ini disiksa oleh Allah. Adapun penyebab siksaannya bukan karena dosa besar. Sumakala bala. Ya bisa dibilang besar juga. Artinya apa? Mungkin kelihatannya sepele, namun akibatnya besar, berbahaya. Amma akaduma, adapun salah satu dari kedua mayat disiksa, la yastatiru minal bauli, tidak menutup diri ketika kencing. Ini biasanya
sopir len. Soalnya aku biar tahu nunut dulu. Muenggok pinggir enggok, sik Pak, Bu, ngapunten. Ngamping wete asem langsung sikile diangkat sisi. Ya. Wah, ini bahaya, Bu, kalau ndak habis buang air kecil langsung naik ke mobil lagi. Ndak istinja. Istinja obat habit. Orang seperti itu nanti di dalam kubur akan disiksa oleh Allah. Ada yang artila yastatiru nang sawah kate ngalor wadong idul adoh. Akhirnya di tengah-tengah wis adep-adepe. Saya pernah ditegur, nanti zaman ya pipis. Akhirnya kena ya. Sebetulnya sama-sama biyen ngawalor nang ngene got atau ngidul nang kali undang. Jadi tetap menjaga tata cara dalam buang air kecil. Yang kedua disiksa karena suka adu domba. Ini jaga mulut ya. Jadi mulutnya sing biasa ngewes itu hati-hati. Fal yakul khairan al yasmut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sebagai orang yang beriman harus pandai-pandai menjaga mulut. Ngomong manasna pikir. Seneng ngelone wong, seneng negur wong. Hati-hati ya. Wa idza asbaha, dan ketika pagi sama doanya. Qala dzalik. Ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, seterusnya seperti doa waktu sore hari. Itu Rasulullah setiap pagi, setiap sore. Makanya doa yang sudah kalian pelajari tiap hari itu dibiasakan ya, diabadikan. Tikuli makna. Ojo hanya sekedar hafal, tapi diayati, dipahami. Wa an Abdillah bin Khubayb bidhamil kha Khubaybin al-Mujah mati radhiyallahu anhu qala dawuh li maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anak-anak ya, sering saya dengarkan kalau sore biasanya dikurangi bacanya. Ini tolong dengarkan. Yang biasa memimpin doa, apakah itu pagi atau sore, Iqra, bacalah qul huwallahu ahad wal muawwidataini, dan surah dua muawwidat, Suratul Falaq, Suratul Nas. Kena tumsi, ketika sore menjelang maghrib atau habis maghrib terserah. Wa kena tusbiku, dan ketika pagi. Salah sama rotin 3 kali. Ini ada tak marani wis gak nutut. Penutupan biasanya sore dibaca ulalakat Suratul Falaq, Suratul Nas tetap, tapi pisan-pisan. Saya sudah sering sampaikan, tolong dibaca anjuran Nabi 3 kali ya. Nabi itu berdoa selalu diulang-ulang sampai 3 kali. Salam pun sampai 3 kali. Kemarin pagi pengajian sebagai muslim di daerah Tuhan Sikep itu juga gitu. Nabi itu berdoa. Ceritanya seperti kemarin lusa, ketika Rasulullah sujud di dekat Ka'bah, Abu Jahal, Utbah, Umayyah, Syaibah berunding untuk mencari kotoran dari seseorang. Berdoa 3 kali. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy.
Summa sama Allahumma alaika bi Abi Jahal bin Hisham wa Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wa Uqbah bin Abi Mu'aid wa Umayyah bin Khalaf. 3 kali membacanya. Khinatum siang ketika sore, wa khinatus biku ketika pagi, salah samaratin. Takfikan nyukupi ing sira min kulli syai'in saking saben-saben suci. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi, kedudukannya hasan shahih. Jadi tolong ya, apapun, apakah itu ayat ataupun hadis yang sudah kalian hafalkan, itu dibiasakan. Saya pernah cerita alumni pondok yang sekarang sudah ya boleh dibilang berhasil, sukses. Ketika saya mengisi di masjid yang dekat dengan pemukimannya, dia tuh ngomong-ngomong sama saya, Ustaz, ya ada apa? Saya ini suka menghafal Al-Quran. Ya bagus. Dan alhamdulillah Ustaz, mudah hafal. Hebat kalau gitu. Tapi kok mudah lupa? Itu apa Ustaz rahasianya? Saya balik bertanya, apakah kamu juga lupa surat Al-Fatihah? Ya enggak Ustaz. Loh, kenapa kok gak lupa? Kan setiap saat dibaca, ya itu rahasianya. Kamu harus rajin-rajin membacanya. Kenapa? Rasulullah pernah bersabda, Al-Qur'anu asyaddu tafasiyan min sudur rijal minan na'ami. Al-Quran itu lebih cepat hilang dari ingatan seseorang ketimbang hewan ternak yang diikat kemudian diam-diam dilepas. Kate riaya besar, akeh wedhus, akeh sapi, diweni pakanan. Wedhuse gelene rambanan, sapi ini dikai suket. Diam-diam talinya, ikatannya dilepas. Tidak mungkin kambing atau sapi langsung lari. Benak sapi ini cerdik. Ikatan saya sudah dilepas, lari. Selama di situ masih ada makanan, kambing-kambing itu akan betah di situ. Tapi Al-Quran sekali ditinggalkan, hilang. Makanya yang rajin membaca. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala. Saking Utsman bin Affan semoga Allah meridhoinya, dia bercerita. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin ora ana saking kawula seorang yang bila mana memasuki bisodakin." Bahasa Indonesia ini kan oh bisa nih kursi ya kulu kang ngucap bisodakin kuli yaumin setiap hari wa masailan sore kuli yamin, betul kalau dirutinkan, dibiasakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un bil ardi wala bis sama wa wasamiul alim. Salah samaratin. Kita ini salah samaratin. Bismillah dengan nama Allah. Alladzi la yadurru kang ora melarati, ora membahayakan, ma'asmihi sartane asmane Allah apa syai'un. Suwi-wiji fil ardi ing dalem bumi wala bis sama lan ora ing dalem langit.
Wa utawi Allah iku as-sami'u zat kang maha ngrungu, al-alimu kang maha ngawruhi. Sekali lagi salah samaratin dibaca 3 kali. Manfaatnya apa? Lam yadurrahu, kejaba ora ndadekno mudarat ing wong apa syai'un biji-biji. Dia tidak akan ditimpa oleh sesuatu kejahatan. Ada lagi yang senada, Allahumma inni a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ini ada cerita nyata. Ada orang yang setiap hari membaca kalimat-kalimat ini ya. Suatu saat daerah pemukiman orang itu rumahnya terbakar. Ada orang bilang, memberitahukan pada orang tadi, rumah kamu terbakar. Tidak. Iya, rumah kamu terbakar. Enggak, saya yakin tidak. Kenapa kamu bisa begitu yakin? Ya, karena Rasulullah mengajarkan doa kepada saya. Allahumma inni a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ternyata setelah pulang memang di situ terbakar, tapi rumahnya selamat. Makanya biasakan apapun yang telah diajarkan oleh Nabi, keluar dari rumah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Duduk di jok atau mungkin mobil, jok sepeda sama saja. Baca takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tambahkan doa, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma as'aluka al-'afiyata fid dini wa dunya ya wa ali wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an uqtala min tahti. Allahumma inna naj'aluka fi nukurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ini sudah dibicarakan dalam bab-bab awal di dalam jilid 2 ini. Apa enggak? Kati apal nih ya enggak apal. Ya. Insya Allah di dalam perjalanan kalian akan dijaga oleh malaikat. Kalaupun terjadi musibah, insya Allah tidak sampai mengalami musibah yang parah. Jadi saya ulang, Utsman bin Affan bercerita bahwasanya Nabi bersabda, tidak ada satupun hamba yang mengucapkan setiap pagi dan sore dengan kalimat ada doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un bil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim dibaca 3 kali, maka dia tidak akan mengalami atau ditimpa oleh sesuatu yang jahat. Seperti surat Mu'awwidzah, coba ya perhatikan kalimatnya. Kul, katakan orang a'udzu, aku berlindung kira-kira falak dengan Tuhannya waktu subuh. Min syarri ma khalaqa. Jadi ternyata di samping Allah menciptakan makhluk yang paling baik, juga menciptakan makhluk yang sifatnya jahat. Apakah itu kalajengking, kelabang, ular, atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Ini pernah dimuat di dalam YouTube atau snack, saya lupa ya. Ada seorang muslimah kerja di suatu pertokoan. Ketika itu dia tugas malam, dinas malam, sedangkan rumahnya itu melintasi jalan yang sepi.
Di depan terlihat ada seorang yang seakan-akan punya niatan jahat. Wanita itu berdoa, ya seperti doa yang tadi sudah dibaca. Dan kalau bahasa kita Bismillah Allahumma baksor. Sampai di depan pemuda itu tidak ada reaksi apa-apa. Setelah sampai di rumah kira-kira jarak 5 menit, mendengar ada pembunuhan. Tepatnya di situ. Dan hebatnya tertangkap pelakunya. Setelah dibawa ke kantor polisi, wanita tadi ikut. Bukankah ini pemuda yang tadi malam saya lintasi? Ditanya, bukankah kamu tadi malam berdiri di tempat sana? Iya, saya. Kenapa ketika saya lewat kamu tidak melakukan sesuatu? Padahal kami sendirian. Enggak, kamu tidak sendirian. Kamu didampingi oleh beberapa orang. Nah, ini ya. Itu hikmahnya doa-doa tadi. Dirinya merasa sendiri, tapi orang yang melihat di situ ada banyak orang, sehingga sungkan kan. Sementara orang yang kedua mungkin tidak ngerti baca-baca seperti itu, dibunuh. Makanya itulah hikmah daripada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi ini tolong dibiasakan, jangan hanya sekedar dihafalkan, dikulinani, ya. Bab tentang doa atau bacaan menjelang tidur. Bacaan menjelang tidur itu banyak ya, yang dilakukan oleh Nabi serta yang dianjurkan untuk kita. Jadi yang dilakukan oleh Nabi tidak dianjurkan untuk kita di situ. Coba mari kita perhatikan dulu. Qala Allah Ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin li ulil albab. Al-ayat. Inna fi khalqis samawati sak temene ing dalem penciptaan pira-pira langit wal ardi lan bumi waqtilabil laili dan pergantian malam wan nahari lan awan ikulah ayatin yang dadi ayat li ulil albab kanggone wong kang duweni akal. Mana akal dalam bahasa Arab itu banyak kalimat yang berbeda. Albab, nuha, hijr, inna bidzalika laqasamul lidzi hijr, itu juga akal. Liulin nuha, surat Toha. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu adalah tanda. Ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya akal. Kadang malam dan siangnya itu beda. Siang sampai 13 atau 14 jam. Malamnya hanya 10 jam. Atau mungkin kebalikannya. Itu ayatnya apa? Apa itu kalimat ayatnya? Tulijul laila binari wa tulijul nahara bil lail. Tulijul laila binar, Allah memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, berarti panjang malamnya. Wa tulijul nahara bil lail, dan Allah memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam, lebih panjang siangnya daripada malamnya. Kalau ikhtilafil lail itu hanya maknanya pergantian malam dan siang. Kalau tuliju itu memang
apalagi di tanah suci sana ya, sampai 14 jam, 15 jam siang itu, malamnya singkat sekali. Kalau di daerah kutub lebih panjang malamnya dari siangnya. Enak bosannya dilut. Bosannya dilut. Bengi terus. Rupane wong sing duwe akal yaiku alladzina wong akeh. Ya kuruna kang eling sawake mengingat Allah ing Gusti Allah kiaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, bahkan ba'ala junubim dan di saat berbaring. Wa yatafakkaruna lan mikir-mikir sapa akeh fi khalqis samawati ing dalam kejadian pira-pira langit wal ardi lan bumi. Al-ayah. Nggih, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Selanjutnya kan gitu ya. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, ada tanda kebesaran Allah bagi orang yang mempunyai akal. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan sedang berbaring, serta memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Ini ada seorang ustadz yang menerjemahkan yadkurun Allah qiyaman qu'udan wala junubihim, dalam keadaan jaya, kaya raya, dalam keadaan duduk, mungkin kekayaannya mulai berkurang, wala junubihim, mungkin jatuh miskin, mereka masih tetap mengingat Allah. Saya pernah baca komik tentang ceritanya Nabiullah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu yang kemarin mandi, ya, menangkap belalang emas, masuk ke rumah sambil telanjang. Langsung ditegur, ya Ayub, alam akun agnaituka amma taro. Qala bala walakin lagina li ambarakatika. Sugih Ayub itu, namun akhirnya jatuh miskin. Walaupun dalam keadaan ditinggalkan keluarga, istrinya pun pergi, dia tetap mengingat Allah. Itu yang dimaksud dengan wa yataqiyat alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Setelah memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, muncul apa? Kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata Engkau menciptakan langit dan bumi ini tidaklah sia-sia. Pernah diterangkan apa sih manfaatnya langit? Kok Allah menciptakan langit? Ternyata menurut orang yang menyelidiki tentang langit, Masya Allah, hikmahnya langit itu sangat luar biasa. Seandainya tidak ada langit, tidak ada makhluk hidup di bumi, karena akan terbakar oleh panasnya matahari. Jadi langit itu fungsinya sebagai filter untuk mengurangi rasa panas yang menyengat.
Kita hanya tahu delok langit. Wala qad zayyana as-samaa'a dunya bimasabi kama ja'alna harjum lisayatin. Roh ngono tok. Ternyata fungsi lain masyaallah luar biasa. Am Hudzaifah wa Bidar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana anak sapa Rasul ida awa nalikane mapan turu awa itu ngungsi ila wirasi maring lemeke. Jadi Nabi itu kalau hendak tidur, kala Nabi berdoa Bismikallahumma ahya wa amut. Bismika dengan menyebut namamu Allahumma ya Allah. Ahya saya hidup wa amut dan aku mati. Sedangkan anjuran dari Nabi mungkin beberapa waktu yang lalu sudah dibaca. Barang siapa yang mau mengambil air wudhu ketika menjelang tidur dan berbaring ke arah kanan lalu berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwatu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa waja'tu wajhi ilaika raghbatan wa raghbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika ladzi anzalta wa bi nabiyyika ladzi arsalta fa in muttabi lailatika muttala fitra. Sapa wonge sing ate mapan turu gelem wudu. Ini tolong ya, saya anjurkan, saya sarankan atau menghimbau lah. Saya himbau hendaknya membiasakan. Jenengan amat kulino nih. Satu saat yang berjalan sampai 1 minggu atau 2 minggu, satu saat jenengan lali. Tangi alah durung wudu. Tapi nak durung pernah dicoba. Pak, durung turu wis kentut. Mangan gaya mulai. Ya, semuanya itu perlu dicoba ya, dibiasakan. Jadi tidak ada pekerjaan yang berat kalau kita biasakan. Tidak ada pekerjaan yang ringan kalau kita tidak pernah mencoba membiasakan. Apapun, ya, monggo dicoba. Bismika dengan menyebut namamu ya Allah. Allahumma ya Allah ahya kami hidup wa amutu dan kami mati. Ini tolong ya kalau itu dibiasakan. Bahkan masih ada lagi apa saja yang dilakukan Nabi ketika mau tidur. Ya kita tunggu saja dalam episode selanjutnya dalam waktu dan gelombang yang sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.